wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Petir 02, yang saya hormati rekan-rekan teman-teman SDN Petir 02 dan SDN Petir 01, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini, yang mana tema acara kita pada siang hari ini mengimplementasikan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Alhamdulillah, memohon doa dari teman-teman. Saya Ahmad Muhammad, guru SDN Petir 02. Insya Allah sekarang sedang menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan dilancarkan dari awal sampai akhir kegiatan. Amin. Baik, rekan-rekan semua dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menurutnya sekarang pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, jam-jamnya rawan sekarang sudah siang hari, yang masih kelihatan sudah lesu. Alhamdulillah, tapi teman-teman, rekan-rekan dan Bapak Kepala Sekolah sudah siap hadir di sini untuk kita berdiskusi, ya. Di sini bukannya menggurui, tapi berdiskusi, kita sharing tentang pembahasan, membahas, mengupas tuntas tentang materi pada modul yang sudah saya pelajari. Baik, rekan-rekan semua yang saya hormati, demi memperlancar acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan kalimat basmalah untuk membuka acara pada siang ini dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan kalimat basmalah acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, memaparkan tentang materi yang sudah saya pelajari pada kegiatan pendidikan bergerak ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasinya, semangatnya kepada Bapak Kakak. Kepada beliau, Bapak Abdul Muttalib SPD, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini mungkin saya hanya sepatah kata atau dua patah kata, mengingat kita banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, dan mohon maaf sebelumnya apabila di daerah saya minta izin. Sebetulnya saya hari ini juga ditunggu di Tugas 3 dari angka rapat kepala sekolah, tapi saya tadi minta izin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, dan semoga salam serta sholawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, salah satu calon, ini namanya bukan calon lagi ya, tapi sudah ya, guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Muharram dari SDN 2 akan mengadakan aksi nyata, yaitu diseminasi dan penugasan wilayah positif dengan tema penerapan 5 posisi guru dalam mengimplementasikan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Nanti dalam pembahasannya akan dijelaskan apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah di sekolah ini nanti menggunakan 2 teknik yang selalu sama kepada Pak Am yang sudah melaksanakan program CGP yang ke-9 ya. Untuk Pak Am berarti sudah 1 bulan ya. Ya kita menginjak 2 bulan. Kita berikan terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga kita doakan Pak Am ini ya, atau Pak Ahmad Muharram ini dapat menyelesaikan tugas-tugas di dalam CGP ini selalu dimudahkan dan diberikan kesehatan. Kita tetap semangat dulu ya, biar tambah semangat.
nanti masih banyak diskusi karena waktu ini menjelang siang ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf nanti kita agak sedikit panjang kita untuk membahas ini Pak. Nanti Bapak, maka Pak kalau sudah tidak Pak kalau mau ada keperluan kembali. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya teman-teman ya, biar lebih semangat. Semuanya coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Baik, mengajak kepada acara inti yang kita akan sama-sama berdiskusi dan insya Allah saya akan memaparkan tentang pendalaman materi saya pada kegiatan pendidikan berpenggerak ini, terutama kemarin membahas dari mulai modul 1.1, 1.2 sampai 1.4, 1.3 sampai 1.4 ya. Baik, di sini betul kata Pak Tolik tadi merupakan bukti aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak ini untuk menyampaikan kepada rekan-rekan khususnya di lingkungan tempat saya bertugas, dan apabila tetangga alhamdulillah sudah bersedia hadir mungkin DSG, Berita dan Mesinta dari SDP 01. Terima kasih untuk mengikuti kegiatan diseminasi dan pengibasan budaya positif melalui penerapan 5 posisi kontrol guru dalam mengimplementasikan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Tadi Bunda kami bilang, Pak, restitusi itu sedikit ada dengan hukum-hukum pengajaran. Betul. Hari ini kita akan kupas tuntas. Intinya harapan saya dalam penyampaian materi saya pada siang hari ini, teman-teman nanti bisa menerapkan, mengimplementasikan kepada peserta didik atau murid-murid kita di kelas. Karena sekarang kita menyongsong yang namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini, kita tidak bisa ya, menerapkan atau menerapkan hukuman ataupun sanksi kepada anak peserta didik kita atau murid kita dengan hanya sebatas kita sebagai penghukum kepada anak. Di sini nanti akan kita bahas. Baik, maka dilanjutkan. Baik teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, di sini konsep yang akan kita pelajari pada siang hari ini ada 7 ya. Yang pertama, perubahan paradigma budaya positif. Yang kedua, 8 ya, betul. Yang kedua, makna dari kata disiplin ya. Budaya positif turunan nanti ke disiplin. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ke-6 ini tentang materi kita 5 posisi kontrol ya. Terus tentang yang terakhir segitiga restitusi, dan yang terakhir nanti refleksi. Saya sudah menyediakan tentang kelas apabila ada anak-anak kita yang membuat masalah, tapi seperti saya tadi bilang bukan sebagai penghukum ya, nanti akan saya terangkan ke depannya. Baik, maka Pak Hendrik. Nah, baik teman-teman, ya. Baik. Materi pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah perubahan paradigma. Seperti judul yang saya angkat di sini, ya, tentang penerapan 5 posisi kontrol untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol atau pengaturan kepada siswa. Jadi harapan kita semua di sini menciptakan lingkungan yang positif di kelas, bahkan di sekolah. Lingkungan positif, budaya positif tidak akan tercipta, tidak akan tercapai, tidak akan terwujud dengan satu ya, dalam tanda kutip di sini disiplin. Kita angkat kata disiplin di sini ya, sebelum lanjut kepada nanti bagaimana cara menciptakan disiplin ya. Baik, ada miskonsepsi, ada yang salah dalam pemahaman kita. Menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi dalam penerapan disiplin atau mengontrol siswa, mengatur siswa, kita bahasa kitanya sehari-harinya, yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa.
Yang kedua, ilusi atau bayangan khayalan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini cara membedakan tabel antara memahami stimulus respon kita kepada siswa dan kepada teori kontrol tentang dunia disebutnya ekspektasi kadang-kadang tidak sesuai dengan realita. Kita berekspektasi seperti ini, kita membayangkan murid kita bakal seperti ini. Pas kita membayangkan di rumah, murid kita, wah di sekolah saya mendapatkan murid yang ini. Kemarin waktu kita menyampaikan visi-visi ya Bu, di pendampingan kedua untuk menyusun kalimat visi-misi, ya alhamdulillah kita mau dibawa untuk diarahkan untuk membayangkan murid kita seperti ini, meyakinkan seperti ini. Nah di sini baru sambungannya dari materi sebelumnya. Di sini ada yang namanya stimulus respon atau memancing tentang respon atau feedback dari siswa. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sementara menurut teori yang realita dari dunia yang kita jalani saat ini adalah realita kebutuhan kita berbeda. Kita berharap murid kita seperti ini, pas datang realitanya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Satu jawabannya, karena setiap murid anak didik kita berbeda karena situasi kondisi di rumah pasti mereka bawa ke sekolah, otomatis mereka berubah. Seperti itu bayangannya. Ada bayangan ya? Jadi kita membayangkan di rumah. Jadi ini untuk miskonsepsi tentang ilusi yang tadi saya terapkan, yang saya sampaikan. Jadi Dr. William Glasser menyampaikan bahwa kita jangan semata-mata membayangkan berekspektasi tinggi kepada murid kita, padahal realitanya keadaan yang berbeda. Itu yang terjadi ya. Pasti angan-angan kita sudah tinggi ya, apalagi Bu Novi yang luar biasa. Saya apresiasi sekali Bu Novi menyampaikan setiap pemahaman pendidikan kepada itu sungguh luar biasa, membawa anak untuk berprestasi. Kadang-kadang suka seperti itu ya Bu Novi. Kita membayangkan murid kita bisa seperti ini, tapi kondisi dia di rumah kita tidak tahu. Pas datang ke sekolah, murid kita apa yang terjadi? Nah itu sih. Nah, ekspektasi kita jangan terlalu berlebih di sini. Pemahaman kita, ilusi kita jangan. Jadi menekankan kita memandang sebuah realita, memahami tentang karakter siswa. Maka Pak ini dilanjut. Ini nanti akan saya bagikan ya. Saya akan terangkan dulu tentang makna disiplin di sini. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri. Kita tidak bisa memaksakan anak kita supaya disiplin. Bahkan apalagi nanti nyambung dengan hukuman. Ya, kita harus bisa menggali beberapa karakteristik peserta didik. Nanti akan kita bahas di sini. Yang kedua, maka yang diperlukan di sini adalah motivasi eksternal orang lain. Posisi kita guru, punten, walaupun kita dianggap sebagai orang tua kedua murid kita di sekolah, tapi tetap anggapan mereka setelah mereka pulang ke rumah, kita tetap orang lain. Ya. Nah, bagaimana caranya kita akan bisa menumbuhkan motivasi mereka untuk bergerak hatinya sendiri. Jadi mengenerasi perasaan kita. Nanti akan dibahas di sini. Nih, ini. Menurut Ian Dawson menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata Latin discipline yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid mengikut pengikut. Dia juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, kadang-kadang kita suka salah. Ini motivasi anak-anak untuk disiplin itu ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Mereka menghindari, mereka berbuat disiplin baginya dimasukin ke dalam atau datang tepat waktu karena 1, menghindari takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Karena kita suka salah.
Saya dalam waktu eksplorasi konsep, instruktur bilang seperti ini. Bapak Ibu guru hebat, jangan sekali-kali kita memberikan reward, memberikan penghargaan kepada anak dengan menyebutkan nama anak tersebut di depan murid-murid kita yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita menyebutkan, contoh saya misalkan, Alia kamu hebat, Alia silakan ke depan, Alia silakan kerjakan ini, Farel silakan kerjakan ini. Nanti murid yang lain, mereka diam, hindar. Miss Ayah si Alia ini, udah ada si Alia ini, udah ada si Farel ini. Jadi mereka seperti itu. Pak, bagaimana baiknya? Baiknya dalam memberikan reward atau penghargaan kepada anak didik kita, murid kita, panggil. Ketika istirahat, kita hampiri sambil dia hebat ya, bagus, nilai matematika kamu 100. Jadi jangan di depan murid kita. Buat meningkatkan motivasi yang lain, saya puji dia depan mereka, tapi itu salah. Bukan salah miskonsepsi yang kita lakukan. Ternyata yang lain menyusul dan ayah sekali ini, ini generasi yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau bisa kita dekati, hebat deh kamu. Jadi jangan depan murid kita memuji. Anak zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Kalau zaman kita dulu mungkin bisa, angkatan Bunda, angkatan Pak Haryadi, angkatan saya mungkin bisa, Pak Henry juga mungkin bisa. Kita seperti itu. Tapi kalau angkatan sekarang, mereka sudah melek teknologi, sudah melek internet. Kata saya tadi kembali ke awal, mereka mengganggu kita orang lain, ya. Jadi diusahakan jangan sampai kita memuji seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi untuk nomor 3 ini, rekan-rekan semua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, untuk melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat dalam diri mereka sendiri. Jadi saya harapkan dan saya juga yakin yang teman-teman harapkan di sini adalah dari ketiga motivasi mereka untuk ingin disiplin itu harus ada nomor 3. Seperti yang dari Mobil bilang, nomor 3 itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan sendiri. Bukan karena nomor 1, bukan karena nomor 2. Nomor 1 menghindari hukuman, nomor 2 mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kalau kita mau kita semua seperti itu, repot juga di kelas. Ya, itu salah satunya. Baik, jadi tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau internal dari murid kita, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Ya, jadi takut segan kepada guru itu bukan karena hukuman ataupun hadiah yang biasa kita berikan. Ya. Dan saya diingatkan kepada teman-teman semua, reward atau hadiah itu bukan hanya barang saja. Ucapan kita terima kasih kepada anak juga itu sebuah reward yang berharga bagi mereka. Ya, tapi dengan satu seperti yang tadi saya bilang, diusahakan secara pendekatan persuasif saja kepada mereka, secara berdua internal kepada mereka, jangan di depan murid-murid kita yang lain. Baik Pak Hendri, baik teman-teman, kita ke materi pertama dari pencipta perwujudan budaya positif. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Nah, ini langkah pertama dalam mewujudkan budaya positif kita buat. Nanti saya harapkan bisa dipraktekkan di kelas teman-teman masing-masing, ya, untuk menciptakan sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, jadi orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Karena kita suka ada aturan sekolah seperti ini. Oh, aturan sekolah harus datang tepat jam 7. Contoh, aturan sekolah harus datang tepat jam 7.30. Bagaimana teman kita yang jauh? Misalkan, saya dengar mereka malu untuk mengungkapkan itulah. Gunanya keyakinan kelas seperti ini, ya. Jadi keyakinan kelasnya kita berdiskusi dengan teman-teman yang dibagikan universal, ya. Langkahnya pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, konkret, bersifat nyata, sesuai dengan
apa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sifatnya luas, bukan terpaku hanya satu arah. Kan kadang-kadang kita membuat aturan, punten, seenak diri kita sebagai wali kelas, punten, seenak pimpinan kita sebagai kepala sekolah, tanpa melihat kebutuhan, ya, karakteristik anak didik kita, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi keadaan rumahnya, kondisi jalannya, seperti itu, waktu yang ditempuh untuk berangkat sekolah. Ya, ini pentingnya keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Dan minimal 5 untuk anak kelas. Nanti ada contohnya ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4, 5, 6. Nanti ada contohnya akan saya berikan sini. Yang kelima, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri, sesuai lingkungannya. Jangan sampai lingkungannya kita banyak atau lingkungannya kita luas disesuaikan dengan lingkungan kita yang seadanya. Jadi diidentifikasi dulu apa nih yang akan kita laksanakan dalam menyusun setiap keyakinan kelas. Yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau saya alhamdulillah sudah mulai mempraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita diajak berdiskusi. Kita menggunakan sticky note ya di sini. Di fotokopian kita beli. Kita anak kita, siapa yang kalian pengen apa yang berhubungan dengan di kelas. Tapi tentunya tidak masuk di sini universal. Masuk di sini bebas itu bukan berarti enaknya, tapi harus sesuai dengan aturan atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas di sini. Yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira relevan tidak untuk digunakan di tahun depan, di semester depan? Ya, baik. Adapun langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Pertama kita diskusi, kemudian memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dari mulai contoh 1, misalkan seperti ini, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Ini kan seolah kalimat yang ada sedikit kurang pantas. Kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kan seolah-olah menyusun kalimat ini bisa kita bantu oleh kita sendiri. Kalau kita mungkin agak sedikit kesulitan ya teman-teman. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Jadi kita tinjau ulang. Anak-anak kita mencatat keyakinan kelas, kita tinjau ulang. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. 3-7 tergantung kelas. Yang bapak atau yang teman-teman mampu di sini. Iya, kalau kita terlalu banyak barudak macan gitu. Iya, banyak. Iya. Saya murid ada 24 di kelas 5. Saya buat keyakinan kelasnya, saya sari. Kan mungkin ada yang sama ya Bu ya. Dikerucutkan menjadi berapa poin. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat di depan bisa. Maka Pak Hendri dilanjutkan. Ini untuk keyakinan kelas teman-teman. Untuk selanjutnya, di sini ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tampak seperti dan kegiatan tidak tampak seperti. Di sini ada contoh tabelnya Pak Hendri ke bawah. Di sini akan coba kita tanamkan atau kita praktekkan. Di sini ada, jadi gini teman-teman. Setelah kita membuat keyakinan kelas, tolong sama teman-teman dijabarkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, sikap hormat, sikap bekerja. Bekerja itu kan di kelas kita pasti bekerja ya, dalam di ruang lingkup kelas. Yang kedua, rasa diterima dan dimiliki. Ini 3 contoh poin yang pernah saya buat seperti ini. Hormat itu cakupannya lebar ya, datang tepat waktu. Di sini yang tidak tampak, ini yang maksud tampak seperti di sini ini yang positif, tampak tidak seperti yang ini yang negatif. Tapi kan kalau kita buat kata positif negatif ke sana pas naon, jadi dibuatnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya nanti akan saya bagikan filenya. Ini fungsinya buat kita. Kita di sini bisa memetakan
yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan, perilaku. Langsung datang ke kelas. Kita tulis kadang-kadang kalau kita lagi iseng, anak-anak bicara, yuk saya bantu. Nah, kalau ini biasa menggunakan bahasa Sunda yang Bapak Ibu. Tapi kita sambil untuk mencoret-coret. Ini gunanya buat apa, Pak? Gunanya buat indikator, buat kita tolak ukur kepada kita bagaimana posisi anak dalam menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sudah bersifat positif atau negatif? Berarti kita buat satu-satu ya Pak ya? Tidak. Yang indikator ini hanya untuk keseluruhan murid kita. Yang unik yang kita temukan di kelas kita masing-masing. Kalau yang baik-baik saja sih alhamdulillah. Kalau yang penting atau yang kira-kira butuh perhatian khusus dari kita, gitu, kita bisa menilai tentang apa yang kita akan laksanakan pada kegiatan kita. Maka Patrick, yang ini diagram T dan diagram G ya. Nah, di sini yang terakhir bukan keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas dengan beberapa langkah. Yang pertama, guru membuat bagan dengan berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Contohnya Pak Henry langsung ke bawah saja. Alangkah baiknya teman-teman di sini dipajang di setiap kelas teman-teman masing-masing. Ya, di kelas guru tugasnya mengajar, mendidik, untuk berdagang. Ini yang pernah saya jelas. Ya, terus yang kedua di sini murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dan lain-lain. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Jadi seolah-olah seperti apa ya? Terapi kepada anak secara tidak langsung dengan mereka sering membaca ini, mereka akan memahami, akan muncul kan dalam diri mereka sendiri. Oh iya, tugas aku tuh ini loh di kelas. Oh tugas Pak Guru tuh ini. Tugas Pak Guru bukan hanya memanjakan saya atau membimbing saya, menyuapi saya. Misalkan di kelas 1 ya, kita kadang-kadang suka butuh perhatian khusus dari kita, ya. Nanti mereka bisa membedakan pelan-pelan. Ini akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Maka Pak Henry, dilanjutkan. Ya ini guru itu tugas saya buka seperti nanti insya Allah akan saya bagikan kepada teman-teman. Dilanjutkan. Nah di sini kita mulai. Keyakinan kelas bersifat sukses dan tidak sukses, ya. Atau identitas gagal atau identitas sukses. Saya dulu ya, nanti ke Pak Tolib, terus ke Bunda, ke Pak Ariandi. Konsentrasi dimulai. Siapa? Bentar Pak ya, aduh kepala sekolah bukan itu Pak. Kita sebagai itu apa namanya sudah membagikan semangat saja. Ya. Buah jeruk warnanya kuning. Kuning Mas. Batangan ada di. Oh, Pak Yadi. Batangan ada di toko. Oh, yang di toko. Toko sepatu. Sepatu naik. Naik mahal. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya. Masuk. Betul ya. Jadi masing-masing bisa diterapkan di anak-anak kita di kelas ya. Nanti kita sering di situ. Baik. Oke, balik lagi, sekali lagi. Maka, ayo, Tangan kita tenggelam ya. Iya, Pak Yadi, Bunda, Pak Tolib, Pak Ang. Ayo siap, Pak Yadi. Siang hari bolong. Bolong. Paci aluminium. Aluminium. Koil. Beri tepuk tangan semuanya. Yang ada di depan meja silakan. Yang minum nanti masih ada yang mau ngopi maka. Maka Pak Henry dilanjutkan. Ini sudah ya tentang dihukum dan penghargaan. Jadi intinya
kita tidak bisa memberikan sembarang penghargaan kepada anak. Kita harus melihat 3 poin ini. Jadi penghargaan juga bisa jadi hukuman bagi anak-anak yang tidak kita berikan penghargaan. Jadi kita bijak dalam memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak kita di kelas. Ya. Jadi bukan semata-mata memberikan hukuman, penghargaan juga bisa menjadikan sebuah hukuman kepada mereka. Baik, Pak Hendrik dilanjutkan. Ya. Terus Pak Hendrik, nah ini poin yang terakhir. Nah yang kedua di sini, yang ketiga, penciptaan budaya positif terwujud apabila kita bisa memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah tadi kita memperhatikan penghargaan, hukuman, yang ketiga adalah dalam menciptakan budaya positif kita harus bisa memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut cost theory, ya, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kita tidak usah munafik ya, kita tidak berpikiran jauh. Satu kebutuhan paling mendasar manusia atau kita sendiri, apalagi murid-murid kita, pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kadang-kadang suka salah berkonsepsi dengan kita. Kita tidak memperhatikan kebutuhan dasar mereka, sehingga kita seenaknya mengajar di kelas, seenaknya memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Ya, padahal di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis kepada lebih ke jiwa mereka. Ya, contohnya di sini adalah kebutuhan dengan membutuhkan perasaan yang aman di kelas. Itu merupakan kebutuhan dasar. Komo anak-anak yang mengajar di kelas 1 sungguh luar biasa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, bagaimana kita kebutuhan dasar mereka untuk memunculkan rasa aman di kelas. Kadang sok ciri, nah, kadang bahkan ada anak peserta didik kita atau murid kita yang butuh orang tua diam aja gitu. Itu mereka berarti kita belum bisa menciptakan rasa aman kepada anak kita. Ya, tapi kalau kita udah bisa, nanti kita bisa tes anak-anak didik kita. Kelas 1, kelas 2, ya, kelas 3. Kalau kita udah bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan yang tadi 3 yang saya sebutkan tadi sebelumnya, insya Allah anak kita akan merasa aman. Jadi gak usah arek ibunya bilang barang kayak anaknya ngomong dia sebelum di antar ke sekolah, jadi bisa berangkat sendiri. Itu berarti kita sudah berhasil sebagai guru. Dan saya yakin semua di sini teman-teman luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. 5 ulangi sudah, kurangi 1. Ya, masih membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kasih sayang. Kebutuhan dasar ya Pak ya, dari cinta dan kasih sayang ini. Ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Ini yang sedikit miskonsepsi dari kita. Kadang seperti saya tadi bilang, kita lebih berfokus berpusat kepada anak-anak yang pintar saja, barudak anu kurang dan berprestasi, mengesampingkan anak-anak yang lain, sehingga mereka tidak terpenuhi nih kebutuhan cinta kasih sayang nanti kurang. Wajar dia protes dengan tingkah laku dia jadi bandel, brutal di kelas, cari perhatian. Saya tulisnya si Andre. Benar Bu, saya sudah coba itu ya. Saya sudah coba melihat karakter mereka ke Andre. Betul. Di rumahnya saja ditinggalkan ya Pak Yadi ya, sama orang tuanya ke Laladon, jadi berjualan. Dia di rumah sendiri. Bener, pantesan di kelas gitu. Kebutuhan dasar dia yang kurang ya jadi penuhi. Ya, dalam konteks kita sebagai guru anak, orang tua ke anak ya, teman-teman di sini. Posisi kita bukan berarti ke sesama rekan sejawat. Ya itu boleh-boleh juga. Cuma jangan terlalu kebablasan lagi. Apalagi sekarang musim ya, di kita musik salah. Sejak laju Oke, lanjut ya. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan, ya, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Ini poin keempat yang terpenting menurut saya.
Anak-anak kadang kita suka luput dari pengakuan kita, dari perhatian kita. Karena kita suka lupa, ternyata setelah digali banyak yang berpotensi ya Bu Nopi ya. Anak didik kita tuh beragam ya, dari 40 Bu Nopi mungkin lebih luar biasa di sini dalam menggali potensi anak. Di sini kita harus pandai-pandai memperhatikan anak didik kita. Makanya seperti yang pernah saya bilang, di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya penilaian asesmen diagnostik non kognitif. Itu awal teman-teman, wajib kita lakukan supaya kita tahu, oh di budaknya pintarnya kena naonnya. Jadi kalau misalnya kurang di kita, bisa ada modul berdiferensiasi ya, sekarang sudah mendalami. Jadi kalau kurang kita kasih pelajaran bahasa Indonesia, susunlah sebuah kalimat. Anak yang pintar olahraga bisa dilihat di situ. Kalau orang ngajar kelas 1, kelas 2 atau kelas 4 ke atas, kelas 3 ke atas, kelas 1 kelas 2 bimbingan kita. Kalau kelas 3, kelas 4, 5 ke atas, karena kita suka susunlah sebuah kalimat. Nah, kita bisa ngecek nanti. Atau anak murid kita kalau membuat kalimat olahraga sangat mengasihkan, berarti dia cenderung ke olahraga. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan yang akan pilihan. Yang kelima, ini kebutuhan kebebasan ini jadi seolah-olah anak tuh ingin bebas bergerak. Itu sudah biasa ya di kita. Apalagi pelajaran olahraga, kita jangan sesekali untuk mengintimidasi mereka di kegiatan yang mereka hobi olahraga, hobi bermain sepak bola, hobi bermain intinya olahraga lah. Jangan sampai kita sudah ya hari Sabtu ini bicara kurang di kelas keburu olahraga, itu sama aja menghambat atau menekan mereka. Sama aja Bapak Ibu menekan kebutuhan kebebasan mereka. Seperti itu. Jadi biarkan mereka bebas berekspresi dalam tanda kutip yang positif, yang berhubungan dengan jangan membebaskan berkreasi atau berkreasi dalam hal yang itu ya, yang apalagi kelas tinggi ya, kita yang kita juga mengalami kelas 5, kelas 6 itu tergantung kontrol kita sebagai guru. Nanti ada di materi selanjutnya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan ini tidak luput. Ini juga kebutuhan dasar kita. Saya juga udah pengen cepat selesai, sudah pengen cepat istirahat. Ini salah satu bukti bahwa kita membutuhkan kebutuhan kesenangan. 5 kebutuhan ini dapat menjadi apabila kita sudah mulai memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia ini kepada anak kita, insya Allah budaya positif dalam lingkungan kita akan bisa terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Baik Mas, 2 lagi kalau tidak salah di sini ada. Nah ini sesuai judul saya yang akan nanti diangkat juga ya di diskusi kita tentang posisi kontrol guru, pengaturan guru dalam menciptakan budaya keyakinan kelas, segitiga diskusi dalam budaya positif di sekolah. Menurut Diana Godson, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Punten, ini kita ambil garis tengah kepada memberikan konsekuensi atau sanksi kepada peserta didik kita. Ada 5 kontrol di sini dan wajib kita terapkan. Punten ya Pak Kepala Sekolah, kita di sini sebagai guru panutan murid kita. Jangan sampai kita memposisikan ada yang salah di sini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, bukan berarti mengesampingkan yang 4. Yang satu di sini nanti akan kita sama-sama harus kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama sebagai penghubung. Ini jelas, kata lagi penghubung. Identitasnya pasti dianggap akan gagal kalau kita menerapkan kita berada di posisi nomor 1 ini. Ini dengan posisi satu arah, penghubung, tanpa melihat kondisi, sikon, karakteristik, budaya, sosial ekonomi anak-anak. Ya. Ada hal yang menarik teman-teman di saya ketika diskusi guru penggerak. Di sekolahnya ada anak mewajibkan sepatu berwarna hitam di sekolahnya. Tiba-tiba dia datang terlambat menggunakan sepatu warna putih. Tiba-tiba si guru langsung memikir, kamu salah. Seperti penghukum di sini. Patuhi aturan saya atau awas ya nanti kamu salah.
menggunakan sepatu putih. Awas ya, nanti ibu hukum ya, nanti bapak hukum ya. Pas ditelisik, dia di kelas murung, nangis. Ini kisah nyata ya, teman saya mengalami seperti itu. Sampai dia ke rumah, maaf, apa ya, gimana ya, bukan frustasi atau depresinya, dia hampir ke arah yang negatif lah. Dia sudah kelas 6 ya, dia hampir curang kalau dia dirinya. Sampai seperti itu loh, murid kita ada yang segini. Pas ditanya, orang tuanya tahu di kamar ya, ditangkri juga banyak darah, untuk masih tertolong ya. Ternyata seperti itu dimarahin sama bu guru. Saya nggak tahu ya kondisi mental anak itu seperti apa. Tapi mungkin di lelebang ya, di lelebang kemana gara-gara dicarekan, memakai sepatu hidup. Tapi apa? Pas ditelisik sama teman saya, wali kelasnya, ini terjadi bukan anak SD, saya bukan anak SMP ya. Anak SMP kan sudah mulai terapan ya, sepatu di kami. Kelas 7, kelas 8, kelas 1. Pas ditelisik, dia bertunjuk sakit karena mau bunuh diri, karena merasakan sakit kebaturan anak. Pas ditelisik ternyata borok-borok dimulai sepatu warna biru. Dia beli sepatu orang pada siap tangan merek. Nah itu, di situ kita jangan sama kali-kali menerapkan posisi kita sebagai ada yang di posisi seperti ini. Posisi penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan terbang. Ini menjurus ke seperti ini. Makanya sekarang maaf ya, di Instagram banyak, di media sosial banyak, guru dituntut 50 juta sama muridnya karena tidak menyuruh sholat. Maaf, kita periksa dulu apa yang terjadi. Siapa di sini yang salah? Apa dia sendiri sudah menerapkan seperti ini? Nah ini jadi bekal kita apa ya teman-teman dengan menghubungi kita di sini sharing. Ya. Jangan sampai mungkin maaf, apakah ada bahasa dia sebagai penghukum kepada anaknya sehingga dia sakit hati, laporan ke orang tua orang tadi datang, kita bisa memandang kalau setelah mempelajari ini kita jadi bisa mengetahui ya bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita untuk menciptakan, mengimplementasikan keyakinan kelas ya, dan segitiga restitusi ketika anak bersalah di sekolah. Seperti itu. Jadi banyak sekarang yang maaf, mau kurang, mau diberi ketika dibacok. Betul ya? Di Jawa tuh ada, mau diberi menjalik sampai ada yang di kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini kata saya mengangkat masalah ini, menurut saya pas dari momen kita seperti ini. Jadi kita tahu nanti kita bisa menerapkan di sini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Nyindir-nyindir, curang nyindir lah ya bahasanya. Bapak sangat kecewa sama kamu. Kedua akan, kamu mau ngomong hari berbudak. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu gini. Budaknya gini, ngalamun seperti itu. Nah kita jangan buat seperti ini juga masih kurang tepat dalam menerapkan kita sebagai budaya penghukum. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Emang dia lembut bahasanya, tapi jelek kena hati. Kita harus tahu kondisi mental dan kondisi anak. Seperti yang tadi awal saya bilang, dia membawa masalah apa dari rumah datang ke sekolah. Jangan semata-mata kita langsung menjudge mereka bersalah. Kita pahami dulu dari yang sebelumnya saya terangkan tadi. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi posisi. Ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik, dikurangi murid kurang. Yang kedua, posisi negatifnya kita tidak ada batas dengan murid kita. Murid kita curang seperti itu. Ini juga masih kurang tepat kalau menurut saya. Di sini ada posisi, ayo bantulah demi ibu ya, ayo kecepatan ibu kan. Kita walaupun seperti itu harus ada batasan dengan murid kita. Baik Anas, dilanjutkan. Ini contoh-contoh kalimatnya ya teman-teman. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi
Frekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi, pertanyaan yang biasanya diajukan seperti ini. Peraturannya apa ya? Anak-anak, kamu hari ini datang terlambat. Sudah baca keyakinan kelas kita belum? Oh iya ya Bu, seperti itu kalau sisi pengantar. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Kok itu buku bisa berantakan? Coba apa yang telah, jadi lebih mengeksplor anak didik kita, memancing mereka untuk tidak grogi menghadapi menghadapi kita. Jadi kita itu seolah-olah hampir menganggap teman, tapi seolah-olah kita masih menghargai kita sebagai guru. Jadi masih ada batasan di sini. Nah, yang paling tepat dalam menerapkan posisi kontrol ini adalah manajer. Kita jadi kepala sekolah kita di kelas, di antara murid-murid kita, yang merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan murid kita. Kata-kata seorang manajer yaitu apa ya yang kita yakini, apa yang kita pernah sepakati di kelas. Itu kata sama manajer. Oh iya Pak, pasti kan otomatis saja. Kalau teman-teman menerapkan seperti ini, anak-anak, apa ya yang kemarin kita sepakat di keyakinan kelas kita yang buat? Oh ini Pak. Yang kedua, apa? Coba yang kamu yakini dari keyakinan kelas. Oh ini Pak, saya ini. Yang terakhir, jika kamu meyakini, bersedia tidak memperbaikinya. Nah, itu kontrol kita sebagai manajer. Baik Panas. Yang terakhir, ya di sini ke bawah Panas. Terus ini manajer, ini posisi kontrol institusi ya. Nanti bisa saya bagikan atau teman-teman bisa pelajari secara bersama-sama. Murid berkata, saya tidak peduli. Ini ada di pemukul. Jadi efek kalau kita menerapkan lambat laun kepada murid kita, kalau kita menerapkan yang ketiga itu atau keempat itu, penghukum, pembuat bersalah, teman, dan pemantau, pasti akan seperti ini jawabannya. Saya tidak puas mengulangi kesalahan yang mengulangi kesalahan lagi. Jadi tidak ada untuk ingin berubah. Baik Panas ke bawah. Terus, nah, kemarin terakhir di sini seperti yang saya bilang, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. So, ubah konsepsi kita, bukan untuk menebus, tapi merubah, memperbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara kita dengan dia. Orang jadi mulai ambak-ambak istilah puji murid. Pil kamu dilihat. Jadi mulai begitu mungkin di murid kurang. Kurang mah bunda diajar ibu eta. Kurang mah bunda diajar ibu eta. Punten ini kadang-kadang terjadi pada guru mapal. Punten ya Bu, sama Pak Anas juga guru BC. Kadang terjadi pada guru mapal biasanya. Karena mereka iya. Bahkan terjadi Bu ketika dia guru ya kayak kita ya. Sampai nangis. Udah mau diajar. Bukan waktu zaman tulis juga ada. Sebelum tulis. Sekarang juga. Nah nanti setelah ini semoga tidak terjadi ya Bu ya. Setelah kita menggunakan penghibasan ini. Baik, yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan mereka? Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Garis bawah di sini, fokus pada karakter anak, kebutuhan anak, bukan tindakannya yang kita ambil. Kira-kira di belengok orang ini berubah tinggi budak, berubah tidak anak ini. Jadi bukan tindakan mereka yang tiba-tiba ini bisa gampang terjadi karena melihat kita takut, jadi dia berubah tindakannya. Yang tadinya bajunya dikeluarkan pasti kalau orang itu bukan fokus pada tindakan tapi karakter anak. Yang terakhir, menguatkan restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kadang-kadang kalau anak dipanggil sama kita itu apa namanya, jadi intimidasi teman-temannya. Ayo dipanggil ke video, dicarikan, padahal bukan. Oke, teman-teman, mereka boleh bersikap seperti itu, tapi diri mereka ya tidak akan merasa seperti itu.
Ya, di sini panas ke bawah. Lanjut lagi, ya. Nah, ini teman-teman yang akan kita praktekkan hari ini. Nanti 5 menit atau 10 menit ya. Kita akan coba praktekkan segitiga restitusi. Ya, nanti akan di sini akan saya bagikan. Nanti tolong dibaca. Panas itu ya. Bagikan. Ya. Nanti di kelas dalam menyelesaikan masalah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, panas satu lagi ke bawah. Sisi menanyakan keyakinan. Itu sudah ada di buku semua. Sambil itu kita nonton video dulu. Nah, Hendrik, videonya panas. Nah, dilihat ini saya sudah mempraktekkan contoh segitiga restitusi. Yang kasus ke-1 harus mempunyai 3 tahapan. Jadi kita kurang mengenai hukum budak bisa bukan menghukum ya, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini skenario yang saya buat ya dari awal PT. Ini teman-teman, saya stop dulu sebentar. Ini dari awal dulu. Jadi gini. Kasusnya itu Alia ketika ulangan PAI, ceritanya ya Bu ya, kita dalam membuat skenario. Ketika ulangan PAI, ulangannya dicontek sama Naira, sehingga Alia marah-marah kepada Naira sampai berkata kasar sehingga Naira nangis. Katakan yang budaya positif. Jadi kelas pun, Pak, si Naira curi usahaku si Alia, dinau dicairkan. Nah, kita tidak mungkin memarahi Alia pada kasus pertama seperti itu. Tapi kita panggil anaknya dengan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Apa ini dimulai saja. Oh begitu, kamu jadi kesal dan marah. Tentunya Bapak juga tidak jadi kamu akan merasa kesal dan marah. Terus, kamu melakukan apa pada hari ini? Kamu berbuat seperti itu, tentu ada alasannya. Kenapa? Oh, kamu tidak seperti itu, Bapak anggap sesuatu yang mudah. Karena kamu saudara pasti melakukan contek oleh dan Bapak akan memaklumi dan menghargai tindakan kamu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan yang kamu lakukan kepada kita, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, menurut Anda, bersifat saling menghormati dan mengenai asas makin tinggi. Baik, sekarang bagaimana atau apa yang akan saya lakukan apabila sedang marah? Luar biasa. Itu masalah ini. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah ini dan langkah apa saja yang akan kamu lakukan nanti? Akan lebih bersabar Pak, dan saya akan melaporkan sebabkan kalian tepat sekali. Baik, untuk itu izinkan Bapak mengenai kalian perbaikan ya. Nah, aku senang perbaikan. Dan kamu punya diri. Sekarang, nanti meminta maaf kalian. Alhamdulillah, terima kasih kami sudah menyaksikan dan Bapak harus tidak akan mengulangi kasus Nah, teman-teman, sampai di sini saya yakin semua pasti pernah
melakukan segitiga restitusi, tapi emang juga tidak paham langkah-langkahnya. Ini hampir sama yang pernah kita lakukan. Pasti seperti ini kan, Pak Anas ya. Kalau ada anak bertekad pasti Pak Anas melakukan seperti itu. Pak Anas sudah melakukan segitiga restitusi sebenarnya. Cuma kita belum paham tahapan yang sebenarnya ini. Tadi kata dulu sebentar Pak Hendrik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sadar nggak? Kemarin ada laporan dari Bu Krisnawati Alia membuat Naira nangis. Nah, itu salah satu menanyakan identitas. Masalah apa yang terjadi? Pertama, yang kedua, posisi tidak akan salah. Kamu pasti punya alasan Alia melakukan seperti itu kepada Naira. Bapak pasti ngomong ya Bu ya? Ya iya Pak, jelas Pak. Naira nyontek pada saya jadi kesal. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakan kamu itu sudah benar atau salah? Sepakat tidak dengan keyakinan kelas? Makanya sebelum teman-teman mempraktekkan segitiga restitusi, buat dulu keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi kita bisa bukan ya ke anak, oh bisa mengembalikan, oh iya Pak, yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ya, baik Pak Hendrik, bawa terus. Nah, saya harapkan di sini, ya, terima kasih, ke bawah lagi. Nah, di sini ada kasus. Suatu hari saya sedang melaksanakan ulangan harian di kelas untuk pembelajaran tema 5 sub tema 1. Ternyata ada anak murid yang sedang mencontek, membuka buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, saya mengajak anak tersebut untuk berdiskusi tentang kesalahan di kantor. Nah, siapa yang mau praktek teman? Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Bu Nopi sama Bu Des, sok silakan cari tanah ke di kantor. Bu Nopi sebagai guru, Bu Des sebagai murid. Iya, sambil belajar. Bu Nopi mangga. Bu Nopi di depan sama Bu Des beri tepuk tangan dulu, semuanya pakai mic aja ya, agar bisa direkam. Ya, Bu Nopi sama Bu Des. Silakan. Bu Nopi sebagai guru ya, Bu Des sebagai murid. Ceritanya menerapkan segitiga. Aduh, Des tekan Bu Des. Ya. Ceritanya Dedes ketahuan nyontek ya. Iya. Lihat dari sini ya. Maka pertama saya lihat Dedes ketahuan nyontek. Lagi ngapain? Lagi lihat buku. Lihat buku. Dedes nih dengerin ibu ya. Kalau lihat buku saat ulangan itu teh Dedes teh lagi melakukan apa? Ya gini. Menurut Dedes nih, kalau nyontek itu boleh nggak saat ulangan? Dedes enggak boleh. Gini nih Dedes yang dengerin ibu. Kalau Dedes nih punya buah di rumah, buahnya teh cuma satu-satunya gitu Dedes nih. Terus diambil sama ibu, Dedes marah nggak? Marah, iya. Terus pas Dedes ibu ngambil buahnya Dedes, itu ibu lagi apa? Ibu nggak tahu. Hah? Iya, itu ibu lagi apa? Apa barangnya Dedes? Lagi apa? Tapi ibu nggak tahu diambil. Tapi diambilnya secara paksa. Apa itu namanya? Mencuri. Nah, Dedes tahu nggak kalau mencuri itu baik atau buruk? Salah. Pengen nggak disebut jadi pencuri? Enggak bu. Takut nggak? Takut. Kalau di sana di Arab sana, kalau pencuri dipotong tangannya. Ya, kalau untungnya di Indonesia Pak enggak ya. Paling juga apa kalau pencuri? Di apa? Diberi hukuman. Tapi kalau yang pencurinya kalau ditangkap sama polisi biasanya dimasukin kemana? Masukin ke penjara. Mau nggak masuk penjara? Enggak. Nah pertanyaan itu sekarang, kalau nyontek itu sama mencuri? Sama. Coba Dedes. Nah ini Dedes gimana perasaannya kalau gitu? Dedes merasa nggak kalau yang tadi Dedes itu baik atau buruk? Buruk bu. Terus
kesalahannya gitu sama-sama ibu. Ya kalau bersalah itu kita menundukkan kepalanya, ya jangan diulang. Mungkin ya jangan Dedes itu jangan takut gara-gara ini, ya jangan merasa bahwa ini tuh dimarahin sama Bu Nopi, enggak. Ya, kenapa ibu mau tanya? Kenapa Dedes bisa sampai nyontek begitu? Padahal mah ulangannya kan biasa aja, orang lain juga bisa malah nggak belajar. Susah nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Main apa? Main HP. Ya Allah, main HP ini nyari apa? Main game TikTokan. Iya, nanti TikToknya apa? Oh, nanti ibu boleh deh ya gabung sama kerjanya ya. Nanti mah kita chat-chatan aja baru main TikTok baru ngapalin. Bener nggak Bu temenin dong ngapalinnya, gampang kan? Kalau nggak bisa ngapalin temenin gitu sama Bu Nopi gitu. Ibu lagi ngapain kan ibu juga suka on TikToknya. Udah gabung sama ibu. Bahwa berarti nggak tahu kamu ya. Gitu. Nah sekarang mah ya Bu tidak apa-apa. Terus kemarin tindakan yang salah terus menanyakan keyakinan nih. Ingat gak waktu pertama awal semester ya, kita itu udah buat kesepakatan di kelas ya. Lihat yuk, kita lihat yuk kesepakatannya nih, lihat nih. Katanya di sini apa, coba baca nomor 5. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Tapi Dede sudah melanggar. Kira-kira ibu harus melakukan apa ya buat Dede? Hukuman. Hingga sekarang mah ibu mau coba sama kamu, kita belajar ulang lagi aja ya. Nanti ulangannya gitu, oke? Nanti belajarnya lewat TikTok aja, oke? Oke, sing dulu. Iya. Itu ya, udah. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa Bu Nopi. Ya, betul. Ya, itu tepat sekali. Dari mulai tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi rasa bersalah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Ya. Mungkin sebelum saya tutup, satu pertanyaan saja ya, atau beberapa pertanyaan akan saya tampung tentang materi pada hari ini. Yang masih teman-teman penasaran, kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Nanti mungkin kalau teman-teman berpandangan lain boleh menanggapi. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Sudah jelas? Semua sudah jelas? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala waktunya, kesempatannya yang di siang hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru di SD Putri 01 dan SD Putri 02. Mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan melalui diseminasi dan pengibasan tentang materi budaya positif melalui penerapan 5 kontrol guru dalam mengimplementasikan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah bisa sama-sama kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat, kita tetap semangat dulu semuanya. Tetap semangat. Tetap pelima. Semua kan. Profil. Pelajar.
hari ini kita akan membuat apa? Kalian? Apa? Kesepakatan. Apakah kesepakatan kelas adalah peraturan-peraturan yang akan kita laksanakan di kelas? Bapak harap semua bisa mentaati kesepakatan kelas tersebut. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kesepakatan kelas, ya. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Kalian nanti Bapak akan bagikan sticky note ini untuk kalian tulis hasil dari keinginan dan apa yang kalian harapkan yang akan kita laksanakan atau akan kita sepakati bersama di kelas kita yang tercinta ini. Bisa dimengerti? Ya. Semuanya sudah ada bayangan? Alhamdulillah. Pak, bagaimana Pak kalau saya nanti melanggar? Bagaimana Pak kalau nanti saya tidak bisa mentaati kesepakatan kelas? Nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Ya, Bapak harapkan kalian pada ketika menulis kesepakatan kelas ini, Bapak harapkan kalian semuanya lancar dan bisa, ya, sesuai keinginan kalian, sesuai pemikiran kalian, tanpa ada paksaan sama sekali dari Bapak. Itu pure keinginan kalian. Dan nanti akan Bapak rangkum, ya, akan Bapak simpulkan hasil-hasil dari kesepakatan yang kalian inginkan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah. Ya, kesepakatan kelas ini salah satu, ya, faktor salah satu yang bisa menciptakan budaya positif kita di kelas. Ya, semoga melalui kesepakatan kelas yang kita susun, kesepakatan kelas yang kita ciptakan, kelas kita bisa berjalan dengan aman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya berbudaya positif. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya disiapkan peralatan tulisnya. Sudah? Iji, bawa tidak pulpennya? Oke, pensil tidak apa-apa. Tidak apa-apa pensil. Nanti setelah ini Bapak ini ada beberapa warna sesuai kesukaan warna kalian. Ada warna pink, warna hijau, warna orange, warna green. Sama saja hijau ya. Semuanya siap, Pak? Saya boleh 2 Pak? Boleh lah. Kalau mau 2 boleh. 3 juga boleh. Sesuka kalian. Bapak akan berikan waktu sebanyak berapa ya? 5 menit ya. Untuk menulis kesepakatan kalian. Setelah itu nanti Bapak akan panggil satu orang untuk menuliskan untuk menempelkan di papan tulis. Nanti kita akan berdiskusi dan akan kita bicarakan bersama. Ya, awal warna apa? Yang dulu satu ya. Ya, perempuan dulu deh. Tidak? Sama. Ya. Silakan, yang sudah diberikan langsung nulis. Semuanya harus semangat nulisnya ya. Boleh 1 sampai 2 boleh. Ya. Nanti Bapak jangan dulu nak, jangan dulu ditulis ya sebentar. Bapak akan berikan sesuatu dulu. Ya, silakan. Dipegang dulu ya. Jangan dulu dituliskan. Ya. Jangan dulu dituliskan. Bapak ada yang Bapak sampaikan dulu. Nah, tidak diberikan namanya. Tapi nanti Bapak lihat dari tulisannya. Bentar ya, jangan dulu dituliskan. Boleh yang 2, boleh nanti diberikan lagi sama Bapak. Ayo, baik, perhatikan anak-anak Bapak yang hebat, perhatikan. Semuanya coba acukan, semua sudah positif ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa kasar. Pak, jangan loncat-loncatan di kelas.
Aktif menggunakan bahasa yang baik dan benar. Aktif harus bahasa positifnya menjaga tata tertib di kelas. Ya, jangan menggunakan, apalagi menggunakan bahasa Sunda ya, kita bahasa Indonesia, agar nanti apabila ada yang berkunjung ke kelas kita, guru yang lain ya bisa membaca, oh ini loh keyakinan kelas 5. Semuanya sudah bisa membuat kalimat dengan baik dan benar. Bisa dimengerti? Ya. Di kelas aktif menggunakan bahasa yang baik dan benar. Aktif harus bahasa positifnya menjaga tata tertib di kelas. Ya, jangan menggunakan, apalagi menggunakan bahasa Sunda ya, kita bahasa Indonesia, agar nanti apabila ada yang berkunjung ke kelas kita, guru yang lain ya bisa membaca, oh ini loh keyakinan kelas 5. Semuanya sudah bisa membuat kalimat dengan baik dan benar. Bisa dimengerti? Ya. Semuanya bisa buat kalimat keyakinan kelas? Bisa tidak? Kalau bisa semuanya beri tepuk tangan buat semuanya. Baik, Bapak berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan disusun dulu kalimat keyakinan kelasnya. Ya, Ayo Linda, Risma, ya. Silakan. Di kelas ini pengen apa, David? Tidak boleh apa. Nah, Tom, bilang tulis. Oh, Bapak bentar. Boleh. Hai, tidak boleh. Satu teman tidak boleh sama. Yang satu lagi. Sok silakan, yang semangat. Ini Andre ada. Andre kesini. Oh. Silakan. Pak, boleh. Lebih dari satu, Pak. Boleh. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Pak, baju harus rapi. Sok yang kalian inginkan silakan. Ya. Satu boleh. Dua aja kalau bisa. Kalau bisa kalian kami yang positif ya. Aku pasti bisa. Apa? Boleh. Mau panjang juga tidak apa-apa. Mau panjang, mau pendek, ya. Sesuai keinginan kalian untuk kesepakatan kelas, ya. Silakan buat. Yang sudah siapa? Sok mengacungkan tangan. Sekarang silakan tempel di depan. Yang warna oranye di sini ya. Sampai Akmal, silakan. Tempel di depan. Tidak usah. Nah, duduk lagi. Akmal tempel di sini. Ini sampai Farel. Nah, ini tamu. Tahu mana lagi? Terima kasih Farel Akmal. Sok Isma yang pink di sana ya. Isma, oh Ida, kalau sudah silakan. Ayo semangat. Boleh. Di situ. Nah, Naira sudah. Ayo. Sok siapa lagi? Ada mana? Kuning di tengah ya. Boleh. Nah, kuning di tengah boleh. Ada yang warna hijau? Di samping yang warna pink. Ini tidak. Sini. Oke. Mana lagi? Alan? Alif, hijau, yang warna hijau, hijau. Boleh. Balik. Terus. Ini, ya ini kembali ke papa. Bisa dibalik. Nah. Ya
Siapa lagi yang belum? Ayo Andre, Alias, teman. Ya, ini. Nah, ada di mana? Ada kuning di sini. Nah, siapa lagi yang belum? Ayo Guru David. Sudah? Alhamdulillah. Coba kita hitung sama-sama. Ada berapa keyakinan atau pendapat kalian hasil dari keyakinan kelas yang kalian buat? Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Alhamdulillah 22 orang. Kita 2 orang cuma kita tidak masuk ya. Hari ini seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Rifki dan Fajri Nasrullah. Baik. Sekarang coba Farel ke depan. Tolong bacakan dengan keras satu keyakinan kelas yang ini. Kita tidak tahu dari siapa ya. Farel ke depan. Silakan. Yang keras ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Disiplin, menyayangi, mandiri. Oke, beri tepuk tangan. Perempuannya siapa yang mau membacakan? Depan. Bilang warna ini Bapak minta Aul. Depan, yang keras. Yang warna ini, warna kuning. Sekul. Yang warna ini yang paling atas. Keyakinan kelas. 1. Jangan pilih kasih. 2. Murid yang terlambat harus kena hukuman. 3. Mendengarkan guru saat berbicara di depan kelas. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, warna ini ya. Oren. Siapa? Rapin. Rapin mau nggak? Siapa? Siapa aja? Siapa? Siapa? Oh, Jarko. Ya. Amel aja, Amel ke depan. Ayo tuh. Tidak mau. Siapa lagi yang mau membaca Ananda? Anda? Ayo. Baik, coba akan Bapak bacakan ya. Keyakinan kelas yang warna kuning, oranye ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang yang tadi menuliskan. Ya. Kita bacakan keyakinan kelas. Yang pertama, pelajaran yang mudah dan tidak terlalu susah. Semua setuju? Pelajarannya harus mudah kalau guru menyampaikannya dan tidak susah. Emang pelajaran selama ini susah? Emang yang susah pelajaran apa? Pelajaran apa? Ya, matematika. Nanti kita cari tips ya, cari tips atau trik agar pelajaran matematika bisa kalian pahami dengan mudah. Ya, baik. Baik anak-anak, terima kasih ya. Keyakinan kelas ini ya. Anak boleh dikit. 3. Alhamdulillah. Oke. Baik, anak-anak, kita sudah berdiskusi tanpa paksaan, dengan bebas kalian menyampaikan pendapat kalian tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Baik, Bapak akan coba rangkum ya, akan Bapak coba rangkum tentang keyakinan kelas ini. Tentunya tidak akan semua. Di sini tadi ada berapa? 22. Apa yang kalian harapkan dan kalian inginkan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tentunya tidak semua akan Bapak masukkan seperti Bapak bilang. Ya, nanti akan Bapak rangkum. Setelah Bapak rangkum, akan Bapak buat menjadi berapa? Apa jadi 10? Apa jadi 8? Apa jadi beberapa poin yang akan menciptakan keyakinan kelas hasil dari diskusi kita. Bisa dipahami? Baik, tolong bantuannya dari Farel ke depan. Bacain. Farel bacain 3.
yang warna pink ya. Ya, nanti gantian dengan yang lainnya. Setelah Farel nanti harus mau nih Anda ya bacain dari yang warna hijau satu saja ya. Nanti bergantian. Farel juga satu. Enggak apa-apa ya. Yang warna pink sok di sana. Yang mana itu? Yang mana aja warna pink. Nanti gantian semua wajib membacakan. Keyakinan kelas memakai baju yang rapi. 2. Ketika belajar jangan berisik. Kalian menghadap ke sini. Ulangi lagi. Kalian menghadap ke bapak. Apa satu? 1. Memakai baju yang rapi. 2. Ketika belajar jangan berisik. Oke, terima kasih. Selanjutnya Anda yang menanggung jawab. Silakan, bapak akan coba lakukan. Tidak boleh berisik sedang belajar. Sekolah dan meja tertib. Terima kasih. Selanjutnya Naira, depan. Baca yang warna kuning. Tidak boleh bercanda. Terima kasih. Risma, depan. Semua harus kebagian ya. Baca yang warna pink, yang pink ada yang pink, yang pink. Tadi yang kamu sukai yang mana? Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Oke, bersikap jujur, bagus ya. Yuda, silakan Yuda ke depan. Bagian semua, Bapak Najem yang memilihnya ya. Bacain yang warna apa Yuda, yang warna hijau aja hijau. Yang tulisannya kamu bisa baca. Keyakinan kelas tidak boleh berisik sedang belajar. 2. Di sekolah dengan baju yang bersih. Sudah, terima kasih. Satu lagi deh, ya. Siapa? Satu lagi, David. Oke. Ayo depan, bro. Ayo depan. Kita David. Baca yang warna itu kuning. Satu. Yang warna kuning ya. Ya. Aja. Yang mana atas tadi udah mana enggak? 1. Jangan pilih kasih. 2. Murid yang lambat harus kena hukuman. 3. Mendengarkan guru saat berbicara di depan kelas. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan yang mulia. Alhamdulillah. Semoga dengan keyakinan kelas nanti yang kita sama-sama diskusikan, ya nanti akan buat sedemikian rupa akan kita lihat sama-sama. Kita akan buat keyakinan kelas dan itu harus kalian pahami dan harus kalian terapkan di kelas 5 agar kelas 5 menjadi kelas yang menyenangkan. Agar kelas 5 menjadi kelas yang menyenangkan, aman dan nyaman. Kelompok 5.